Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Nama saya Dewarudin. Hari ini saya bersama dengan kepala sekolah saya, kepala sekolah SD Negeri Bapak Bendao. Kebetulan hari ini Bapak Kepala dalam rangka kunjungan memantau kelas. Kebetulan saya ada tugas kaitannya dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Maharas Medi, kepala sekolah saya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Begini, pertama sebagai kepala sekolah saya di sini, Bapak sebagai kepala SD Bapak Bendao, tentunya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, banyak hal masalah atau kasus yang dihadapi. Mungkin kira-kira dari kasus-kasus tersebut, menurut pandangan Bapak, mana yang termasuk tuntutan moral atau mana yang termasuk dilema etika? Terima kasih, teman. Perlu saya sampaikan, setiap orang itu pasti, apalagi pemimpin, pasti punya banyak masalah, dilema kasus. Untuk menghadapi masalah atau kasus itu, kita perlu mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Pertama, kita harus mengumpulkan informasi dari bersumber, kemudian kita setelah sumber itu kita identifikasi berdasarkan prinsip moral. Jika kasus tersebut merupakan situasi yang menunjukkan kebenaran sama, maka itu termasuk rujukan moral. Tetapi jika hal tersebut menuntut untuk memilih dua pilihan yang sama benar dalam segi moral tetapi itu tengah, maka itu termasuk dilema. Itu yang perlu kita menyelesaikan masalah itu, harus diidentifikasi dulu oleh masalah. Kalau berkaitan dengan kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan rujukan moral, mungkin sudah jelas ya Pak, bahwa itu ada benar dan salah. Tetapi kalau dengan kaitannya dengan dilema etika, itu kan yang dua kan yang sama-sama benar, sama-sama dianggap benar berdasarkan alasan-alasan tertentu. Biasanya pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam hal ini, terutama kaitannya dengan dilema etika yang hal-hal dua yang diutara ini, bagaimana? Jadi saya silakan mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, baru kita lihat data-data yang itu apakah itu fakta benar, nyata, fakta yang berkoordinasi dan bermasalah. Kita harus bermasalah dengan guru tentang bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi serta sebab permasalahan yang terjadi untuk menyamakan paradigma tentang dilema kasus tersebut, untuk kemudian dijadikan suatu landasan mengambil keputusan untuk menggunakan. Kita tidak harus sendiri, tapi harus menentukan terus tentang soal yang sangat penting. Kalau kita mengambil mungkin ada langkah-langkah yang biasa lakukan dalam hal menetapkan atau memutuskan sesuatu dari kasus-kasus prosedur ya. Kita memang harus melakukan secara prosedur. Yang pertama itu memastikan kebenaran itu. Jadi kalau memang itu
benar dengan membuat fakta yang siapa saja yang terlibat untuk kemudian dijadikan bahan diskusi dan dengan guru-guru untuk menyampaikan paradigma dan mendapatkan masukan dengan berbagai sudut pandang. Itu perlu. Dan kita harus guru-guru kita minta ya, baik ditinjau dari segi akhlak, kode etik, serta rasa kemanusiaan untuk kemudian menjadi alternatif keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan dari langkah-langkah itu mungkin dari berbagai tinjauan ada langkah-langkah yang lebih spesifik atau yang lebih efektif dalam memutuskan sesuatu kasus terutama berkaitan dengan dilema etika. ya. Saya beranggapan bahwa pengambilan putusan itu dalam kasus dilema etik menjadi efektif jika dilakukan secara kolaboratif kerjasama melalui musyawarah itu untuk menyamakan persepsi. Dan setelah menyamakan persepsi, kita baru menentukan pasti dan fakta-faktanya menggunakan prinsip dan dasar pertimbangan dan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan serta berpihak pada murid berdasar nilai kebajikan yang penuh. Jadi jangan berpihak ke bagian itu harus pada murid yang berdasarkan nilai dengan kebajikan kita sebagai pelaku Mengingat kerja kolaboratif itu pasti setiap guru punya pandangan yang berbeda. Kasus pun kadang sehari selalu berubah. Kira-kira tantangan yang biasa Bapak hadapi dalam kita memutuskan dari kasus-kasus yang ada itu. ya namanya pertanyaan ini pasti banyak perbedaan. Itu banyak perbedaan menjadi tantangan. Jadi kita pertama itu perlu menyelaraskan pandangan-pandangan yang pertama karena kasus termasuk dilema etika ini merupakan dua hal yang secara moral sama-sama benar, namun terdapat perbedaan dan yang itu kita harus Kasus setiap sekolah itu kasus yang tidak terencana. Ya, dan hari ini ada, kadang malah bertubi-tubi. Kira-kira dalam memutuskan sesuatu dalam suatu kasus itu ada tak jadwal tertentu, misalkan kapan kejadian sekarang atau kita diputuskan kapan atau bagaimana? dalam menyelesaikan suatu kasus masuk kasus yang tergolong dilema etika tentu tidak bisa instan. Perlindungan kita terjadwal karena kasus itu muncul juga tidak terencana karena tiba-tiba lagi tidak terencana serta dalam menyelesaikannya memerlukan analisa. Dengan analisa kita perlu juga metode penyelesaian dan langkah-langkah tertentu serta keterlibatan berbagai pihak sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran dan dapat diterima oleh semua. Jadi istilahnya ada yang agak mendesak, tidak terencana, ya. Tidak terjadwal. Kalau tadi sempat dibahas tentang tantangan memutuskan suatu kasus, sekarang kebalikannya, apa yang biasanya Bapak hadapi dalam memutuskan itu yang mempermudah dari keputusan itu segera diambil? Mempermudah itu perlu kita faktor-faktor yang memudahkan, yaitu adanya kerjasama
dari semua unsur yang ada di sekolah serta pengalaman terutama dari guru senior tentang bagaimana kita menghadapi kasus atau permasalahan itu yang muncul. Dan kita perlu kolaborasi sebenarnya. Kita kan ada dan pengalaman itu ternyata saya pernah berpengalaman hari ini misalnya, ya itu perlu juga itu. Itu mungkin secara pengalaman saya perlu banyak belajar dari beberapa sekolah yang sudah apa itu ya, karena sarjana berbagai kasus sudah dihadapi, kemudian berbagai keputusan sudah diambil dan pasti sudah ada refleksi dari itu dan itu apa efeknya dan apa dampaknya terhadap murid. Mungkin pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang sudah Bapak alami selama ini kira-kira apa saja. Memang kita sering memberi. Ini kasus-kasus kan sudah banyak. Kasus terutama kasus di SMA memberikan pelajaran bagi saya ya bahwa setiap perilaku yang dilakukan seorang pasti ada faktor yang mendasari, baik secara situasi atau kondisi atau juga kesalahan pandangan dan juga pemahaman, sehingga penting hal tersebut digali dan menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi itu yang perlu. Ini mungkin di akhir dari wawancara saya sampaikan banyak terima kasih terutama atas bimbingan tidak hanya hari ini tapi selama saya bekerja di ini sehari-hari bimbingan dari Bapak saya terima kasih, termasuk hari ini saya banyak mendapat tambahan pemahaman dan pengalaman sehingga ini menjadi salah satu ilmu baru dan pengalaman baru bagi saya untuk sekolah ini ke depannya. Terima kasih. Bapak, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Peragaan Lau 4, yaitu Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Hadi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini walaupun agak panas, alhamdulillah dengan ketemunya dengan Pak Jamal ini saya sepertinya ada gairah lagi masuk program guru. Terima kasih juga Pak Hadi ini sudah meluangkan waktu untuk kita berkolaborasi dan juga saya menimba pengalaman tentang bagaimana kaitannya dengan pengambilan keputusan, terutama Pak Hadi sebagai kepala sekolah di SDN Peragaan 4. Tentunya ya Pak Hadi dalam memimpin sekolah banyak hal yang dihadapi, permasalahan, kasus-kasus. Dalam hal ini sebenarnya bagaimana Bapak Hadi ini mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu, apa yang termasuk bujukan moral, kemudian apakah termasuk dilema etika. Baiklah, terima kasih Pak Jamal. Memang ketika saya awal ikut guru penggerak itu dalam bayangan saya pribadi akhirnya itu memang diarahkan untuk menjadi ketika saya diberi amanah menjadi pemimpin di SDN Peragaan Lau 4 ini memang banyak salah satu kewajiban atau keharusan untuk menyelesaikan. Setelah saya amati dengan cara mengidentifikasi masalah itu, memang dalam mengambil keputusan itu ada dua. Yang pertama, masalah itu memang benar salah, sehingga kalau masalah itu benar salah berarti mengambil keputusan itu agak gampang. Itu yang disebut dengan bujukan moral. Itu kalau seandainya sudah benar atau salah. Yang paling agak perlu pertimbangan, perlu kolaborasi, perlu identifikasi.
yaitu suatu kesalahan dalam pengambil keputusan itu yang sifatnya dilema etika. Artinya suatu masalah itu dari sisi yang lain benar, sisi lainnya juga. Jadi ini yang agak perlu pertimbangan dan kolaborasi masukan itu, Mbak. Oh, berarti apa ini semakin menarik menurut saya, Pak. Terus apa namanya? Kebetulan yang ingin saya mendalami itu tentang mana mengambil keputusan terhadap dilema etika itu, karena memang dua dengan itu sama benar Ya, langkah-langkah yang ini lakukan dalam mengambil keputusan terhadap dua kepentingan yang berkaitan dengan dilema etika. ya, sangat menarik sekali, Mbak. Kalau di etika. Jadi malah dilema etika itu dari keputusan bahkan kadang-kadang saya beranggapan artinya misalnya masalah itu apa bisa diselesaikan, tetapi yang saya ambil langkah-langkahnya itu yang pertama ya saya mengumpulkan informasi baik dari eksternal sekolah ataupun dari teman-teman sekolah guru di sini. Jadi yang pertama saya mengumpulkan mengumpulkan informasi. Setelah itu saya mengkelompokkan apakah dampaknya itu nanti seandainya saya mengambil keputusan begini apa. Karena ini sama-sama benar. Kita ketahui bahwa sekolah yang saya pimpin sekarang ini adalah sekolah di mana sekolah itu memang berdekatan dengan lembaga lain. Sehingga masukan informasi dari teman-teman itu memang sangat saya butuhkan. Jadi yang pertama saya memang harus mengidentifikasi dulu dengan memadukan informasi-informasi dari baik dari masyarakat sekitar maupun dari teman-teman guru di sini. Yang paling nampak bagi saya itu adalah informasi-informasi dari masyarakat, terutama komite. Jadi dengan komite itu saya sering jalin komunikasi ya, kebetulan karena dekat kediaman beliau itu saya sering komunikasi dengan komite itu. Sehingga informasi-informasi itu menurut saya agak valid. Bisa dijadikan dasar saya dalam mengambil keputusan. Gitu. Jadi mungkin awalnya identifikasi terhadap masalah itu benar atau tidak. Kemudian barangkali ada apa namanya langkah-langkah yang lebih spesifik, proseduralnya itu dari identifikasi supaya akhirnya keputusan itu diambil. Prosedur. Ya sebenarnya saya dengan teman-teman itu saya dengan teman-teman kebetulan guru-guru di sini ya, guru-guru di sini itu tidak begitu jauh umur dengan saya, sehingga pendekatan saya dengan teman-teman itu agak gampang lah, agak cepat-cepat menyambung. Artinya ketika ada permasalahan kita ngomong-ngomong tidak terlalu formal kawan. Jadi ngomong-ngomong depan kelas, ini paling ada masalah. Terus informasi itu saya gali dan setelah saya mendapat informasi banyak dari teman-teman itu, saya langsung ada waktu untuk itu. Ada kadang-kadang kalau keputusan itu memang butuh cepat, maka saya tidak terpaku pada hari, pada waktu. Jadi ada waktu istirahat sebentar. Mari Bapak-bapak kumpul kita ada permasalahan sedikit masalah ini. Jadi semuanya itu saya bicarakan sehingga tidak ada miskomunikasi di antara. Tetapi sementara yang saya terapkan itu adalah bagaimana teman-teman itu mempunyai mindset yang sama demi kemajuan. Gitu. Jadi saya tidak begitu terlalu idealis dengan kondisi sekolah saya, tetapi saya setiap keputusan itu, setiap permasalahan kita bicarakan bersama dengan duduk bersama. Tetapi tidak harus formal, tidak harus terjadwal. Seandainya butuh cepat, ya mari. Dan yang perlu saya garis bawahi bahwa setiap kegiatan musyawarah menyelesaikan suatu permasalahan itu saya usahakan tidak mengganggu KPM. Sehingga saya mencari celah-celah waktu seperti waktu istirahat 15 menit sebelum pembelajaran di awal itu
sebelum jam masuk kelas itu. Jadi saya ajak teman-teman bermusyawarah. Jadi intinya membangun kerjasama yang baik dan ada kesamaan paradigma terhadap sebuah grup. Oh iya, 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 iya. Dari itu langkah-langkah itu mungkin ada langkah yang sangat efektif sekali terhadap kasus-kasus yang ada itu, mungkin eh, yang lebih apa namanya, dari langkah yang begitu banyak itu mungkin ada yang Lebih yang spesifik efektif, ya. ya. Oh iya, benar. Begini Pak Jamal. Kadang-kadang saya itu mengkategorikan ya, seandainya permasalahan itu menyangkut siswa, menyangkut murid tidak masuk, kenapa tidak masuk, saya lebih intent komunikasinya dengan wali kelas langsung, dengan guru kelas ya, karena guru kelas itu yang lebih banyak tahu tentang keadaan. Kalau seandainya dengan tenaga pendidik atau guru, itu biasanya saya pendekatan. Jadi saya tanyakan sambil kita berdiri di depan kelas, tanyakan apa permasalahan yang Bapak, kenapa permasalahan kemarin terlambat. Itu saya tanyakan hal-hal yang kecil itu saya tanya. Tapi tidak harus duduk formal, tidak harus saya panggil di sini di halaman sambil membuat anak datang itu. Dan yang paling yang saya perhatikan, tapi penyampaian itu setidaknya tidak menyinggung perasaan, terutama guru-guru ya, guru-guru kita, guru-guru kami di sini tidak menyinggung perasaan beliau. Jadi saya tanyakan apa sebenarnya. Tetapi selama saya di sini, alhamdulillah teman-teman itu prosedural. Misalnya ada permasalahan langsung diutarakan, apa perlu berdua atau perlu di forum rapat, itu teman-teman sudah banyak yang sudah mengerti, sudah tahu. Tetapi ada memang keputusan itu yang sifatnya itu prerogatif kepala sekolah. Artinya memang itu wewenang penuh ya kepala sekolah, tidak harus dimusyawarahkan. Seperti apa pembagian guru kelas, kadang-kadang saya tidak melibatkan siswa, ya, tapi ada sekolah yang menjaring pendapat dari. Tapi untuk sementara saya untuk hal-hal seperti itu langsung. Berarti lebih bersifat kalau guru itu kekeluargaan sih. Iya. Karena dilema etika ini yang tadi lebih ke dua hal yang sama-sama benar, kan? Ya. Benar dengan benar dengan berbagai alasan. Ya. Kira-kira tantangan barangkali ini tantangan yang biasa dihadapi, terutama untuk menyatukan dua Memang begitu ada. Kita sadari ya, kita Jamal sudah mengerti bahwa setiap manusia itu memang mempunyai suatu pendapat, kadang seperti itu. Jadi perbedaan pendapat itu, saya itu dalam mengambil keputusan tidak dicari celah yang bisa memperlebar perbedaan itu, tetapi saya cenderung mencari persamaan-persamaan dari perbedaan. Sehingga nanti ketika sudah menjadi kesepakatan bersama, maka tidak boleh tidak kita harus dilaksanakan. Jadi perbedaan dari pendapat itu dijauhkan, dicari persamaan-persamaan sehingga ada titik temu antara saya dengan yang berpendapat lain, apa ya, sama-sama lega lah. Ini adalah pasti ada, karena pasti ada, karena yang ini maunya begini, yang ini dia mau. Tetapi semua keinginan teman-teman itu dicari persamaan. Iya, dicari persamaannya. Sehingga nanti kita melaksanakan keputusan itu agak aneh, tidak mempunyai beban bahwa ini keputusan bersama yang harus kita laksanakan. Ya adalah satu dua orang karena mungkin merasa senior tantangan, tapi kesenioran mereka itu, beliau itu kadang-kadang ya saya dekati bahwa ya memang secara umur lebih anak, tetapi secara tugas dari kenegaraan kita harus. Jadi alhamdulillah mereka banyak yang sudah menyadari hal seperti itu. Sedangkan tantangan yang dari luar itu ya begitulah Pak Jamal, di sini kan kondisi masyarakatnya 70% sedang ke bawah.
sehingga perlu memang pendekatan ke wali-wali murid. Jadi untuk pendekatan ke wali-wali murid itu biasanya kami itu ya, bukan saya pribadi, kami itu melalui tokoh masyarakat, sehingga ada masukan dari mereka itu, sehingga yang bisa kami laksanakan, sedangkan yang tidak bisa ya kadang-kadang saya beri pengertian bahwa untuk saat ini mungkin sekolah belum cukup untuk begitu. Ya, untuk selanjutnya ini mungkin sudah disinggung tadi tentang agenda pengambilan keputusan itu. Kan setiap masalah atau kasus itu kan kita tidak tahu kapan terjadi. Iya, betul. Kira-kira apakah ada jadwal khusus terutama dengan berkaitan dengan dilema etika ini yang memang perlu dicari informasinya lebih dalam, atasannya apa melakukan itu. Apakah langsung keputusan di tempat atau ada jadwal-jadwal tertentu untuk memutuskan terhadap kasus Oh iya, itu? Pak Jamal. Begini Pak Jamal, memang di sini saya awal saya di sini itu memang diagendakan kita akan mengadakan rapat mingguan setiap Senin setelah sholat. Memang sudah. Tapi kadang-kadang ada permasalahan itu yang tidak harus nunggu 1 minggu gitu. Jadi kondisional. Jadi keputusan-keputusan yang kami buat itu kondisional. Memang kalau keputusan itu ingin cepat, ya kita mengadakan rapat, pasti dia adakan rapat, tidak langsung sendiri-sendiri, tidak. Kita kumpul dulu sebentar, apa permasalahan. Yang sangat menonjol di sini Pak Jamal itu ketika mau mengadakan suatu kegiatan yang memerlukan bantuan dana. Nah ini yang sangat prima bagi kita pribadi. Kadang-kadang kita ada memikir acara kegiatan besar yang butuh dana yang banyak. Seperti kita biarkan ditawarkan ke kadang-kadang itu ya kita tidak sesuai dengan murid, kita dampaknya sangat besar sekali. Sehingga kadang-kadang itu di jalan tengah maunya apa yang perlu kami jalan itu pasti kita terus di situ. Keputusan tengah itu. Tetapi sekali lagi saya katakan Pak Jamal bahwa kami itu dalam mengambil keputusan tidak sendiri, pasti berkolaborasi. Ya, terutama dengan teman-teman itu dengan komite kebetulan komitenya dekat, jadi kami itu sering komunikasi dengan komite. Seperti sekarang ini, dengan karena 17 Agustusan ini memang banyak dilematika. Yang satunya ingin ini, yang satunya ini. Ya kita ambil jalan tengah. Jalan tengah kita dengan teman-teman itu bagaimana enaknya, baiknya ya, bukan enaknya, baiknya. Dan sebagian dari murid kadang-kadang kita komunikasi. Jadi tidak pakem waktunya itu sesuai dengan situasi. Ya. Kalau tadi sempat disinggung setiap kasus itu keputusan itu pasti ada tantangannya. Iya, betul. Sekarang mungkin kebalikannya, sekarang apa yang menjadi mempermudah terhadap keputusan yang Bapak biasa ambil? Ya itu. Dari awal saya sudah memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa kita utamakan bagaimana sekolah ini mendapat image yang baik dari, sehingga teman-teman itu sudah berubah pola pikirnya itu, sehingga teman-teman itu sekarang berlomba-lomba memberikan sesuatu yang terbaik untuk sekolah ini demi untuk kemajuan sekolah ini, sehingga masyarakat itu bisa memperhitungkan bahwa di sini ada Praga. Jadi itu karena kesepahaman, karena ada mindset yang berubah dari teman-teman itu sehingga mempermudah keputusan. Bukan. Yang kedua juga tingkat kesadaran siswa. Sekarang kita sudah disosialisasikan dari awal itu kalau jam 7 sudah langsung bel. Jadi anak-anak itu tingkat keterlambatan itu sudah berkurang.
Jadi pola pikir, kesadaran anak didik itu sudah semakin tinggi sehingga keputusan-keputusan itu semakin gampang. Mungkin ini di akhir perbincangan kita Ya. kali ini ya, bahwa tadi sudah dijelaskan langkah-langkah mengambil keputusan, prosedur, kemudian hal yang memudahkan, yang tantangan yang dihadapi. Dari pembelajaran itu mungkin apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan selama ini? Ya begini Bang, semua keputusan itu harus kita bicarakan. Kalau menyangkut kepentingan. Kalau tidak begitu, artinya kita mau jalan sendiri, berapa keputusan yang harus ada, kan seperti itu. Jadi dengan adanya kita pemahaman ke teman-teman itu, adanya dilema etika, adanya bujukan moral, maka teman-teman itu sekarang semakin menyadari bahwa tujuan kita itu di sekolah ini adalah untuk memperbaiki, untuk mengerti, dan untuk membantu saudara-saudara kita agar yang dicita-citakan oleh anak didik kita dan orang tua wali-wali murid itu akan. Yang terakhir Pak Jamal, teman-teman di sini itu sudah menyadari bahwa segala perilaku tindakan yang dilaksanakan oleh mereka, oleh kita itu adalah oleh kami, bahwa itu mudah-mudahan bernilai Amin. sehingga semuanya itu kembali kepada amal kita, nanti semoga menjadi penolong kita. Seperti itu. Terima kasih Pak Lili yang sudah banyak disampaikan. Ini menjadi pengalaman yang begitu besar bagi saya, terutama yang masih belajar, terutama dengan banyak pengalaman tentang kasus yang ada. Semoga pertemuan ini kita ini sama-sama menjadi modal bagi kita untuk terus berkolaborasi untuk masa depan anak ini. Sama-sama. Terima kasih.